balik lagi sama gue di sisi lain dunia. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Di video kali ini, gue bakal ngajak kalian buat ngebahas sesuatu yang bener-bener dahsyat. Sesuatu yang nunjukin betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam. Kita akan mengupas tuntas fakta-fakta mengerikan di balik 6 gelombang raksasa paling mematikan yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Ini bukan cuma soal ombak besar guys, tapi tentang tsunami yang bisa melenyapkan kota dalam sekejap mata. Kalian pernah bayangin gak, lagi santai di pinggir pantai, tiba-tiba air laut surut secara drastis. Terus dari kejauhan, muncul tembok air raksasa yang siap menerjang. Ngeri banget kan? Kejadian-kejadian ini nyata dan pernah terjadi, meninggalkan luka mendalam dan pelajaran berharga bagi kita semua. Dari Samudra Hindia hingga perairan Jepang, dari letusan Gunung Purba sampai gempa dahsyat di dasar laut, semua ini adalah bukti nyata betapa kuatnya alam semesta kita. So, siap-siap guys, kita akan menyelami kisah-kisah tragis ini, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Kita mulai dari yang paling membekas di ingatan kita guys. Sebuah tragedi yang terjadi tepat sehari setelah Natal tanggal 26 Desember 2004. Dunia terdiam. Sebuah gempa bumi berkekuatan 9,1 sampai 9,3 magnitudo. Salah satu yang terkuat yang pernah tercatat mengguncang dasar Samudra Hindia di lepas pantai barat Sumatera Utara, Indonesia. Getarannya begitu dahsyat, sampai-sampai melepaskan energi yang setara dengan ribuan bom atom. Gempa ini bukan akhir dari cerita, tapi justru awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Retakan raksasa di dasar laut itu memindahkan volume air yang luar biasa besar, menciptakan serangkaian gelombang tsunami yang mematikan. Gelombang ini nggak main-main, guys. Indonesia, khususnya Provinsi Aceh, menjadi yang pertama dan yang paling parah dihantam. Bayangkan, guys, tembok air setinggi 30 meter. Itu lebih tinggi dari gedung 9 lantai. Gelombang itu menyapu bersih apapun yang ada di jalurnya. Rumah, gedung, jembatan, semuanya lulantak seperti mainan. Kota Banda Aceh berubah menjadi lautan lumpur dan puing dalam hitungan menit. Dampaknya nggak cuma di Indonesia. Gelombang raksasa ini terus bergerak, menghantam pesisir Thailand, Sri Lanka, India, bahkan sampai ke pantai timur Afrika. Total ada 14 negara yang terkena dampaknya. Kekuatan destruktifnya benar-benar di luar nalar. Lebih dari 230.000 jiwa melayang dalam bencana ini. Ratusan ribu nyawa hilang, keluarga terpisah, dan komunitas hancur. Sekarang, kita terbang ke negeri Sakura, Jepang. Negara yang dikenal paling siap menghadapi gempa bumi sekalipun harus bertekuk lutut di hadapan kekuatan alam pada 11 Maret 2011. Siang itu, gempa bumi terkuat dalam sejarah Jepang, berkekuatan 9,0 magnitudo, mengguncang wilayah Tohoku di lepas pantai timur. Getarannya begitu kuat, sampai menggeser pulau utama Jepang beberapa meter dan sedikit mengubah sumbu rotasi bumi. Seperti di Samudra Hindia, gempa dahsyat ini memicu tsunami raksasa. Tapi yang ini berbeda. Guys, banyak rekaman video yang menangkap detik-detik mengerikan saat gelombang itu datang. Bukan seperti ombak biasa, tapi seperti dinding air hitam pekat yang dipenuhi puing-puing, mobil, dan rumah. Peringatan tsunami sudah dikeluarkan, sirine meraung-raung, tapi tak ada yang menyangka skalanya akan sebesar ini. Tembok penahan tsunami setinggi puluhan meter yang dibangun Jepang dengan susah payah, hancur lebur diterjang gelombang yang tingginya mencapai 40 meter di beberapa lokasi. Gelombang itu masuk hingga 10 km ke daratan, menenggelamkan kota-kota pesisir seperti Sendai, Rikuzen Takata, dan Minamisan Riku. Pemandangannya sungguh surreal dan menakutkan, seperti adegan di film-film bencana Hollywood. Tapi ini nyata. Kehancuran yang ditimbulkan sangat masif. Seluruh kota rata dengan tanah. Kapal-kapal besar terdampar di tengah kota. Mobil-mobil bertumpuk di atas gedung, dan ribuan orang tersapu tanpa jejak. Lebih dari 19.000 orang meninggal dunia atau hilang. Sebuah angka yang tragis bagi negara yang sudah sangat maju dalam mitigasi bencana. Tapi tragedi ini nggak berhenti di situ guys. Mimpi buruknya berlanjut ke level berikutnya. Tsunami ini menghantam pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Air laut membanjiri reaktor, mematikan sistem pendingin darurat. Akibatnya, 3 dari 6 reaktor nuklir di sana mengalami pelelehan inti atau meltdown. Ini adalah bencana nuklir terparah sejak Chernobyl. Ledakan hidrogen menghancurkan gedung-gedung reaktor, melepaskan material radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer dan lautan.
Pemerintah Jepang terpaksa mengevakuasi ratusan ribu penduduk dari zona eksklusi di sekitar PLTN. Kota-kota di sekitar Fukushima menjadi kota hantu dalam sekejap. Ketakutan akan radiasi menyebar ke seluruh negeri dan bahkan dunia. Kombinasi gempa, tsunami, dan bencana nuklir ini menjadi pukulan telak bagi Jepang. Tapi, semangat bangsa Jepang patut kita acungi jempol. Di tengah duka dan kehancuran, mereka menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Kita mundur jauh ke belakang, guys. Ke era kolonial Hindia Belanda, tepatnya tahun 1883. Di Selat Sunda, di antara Pulau Jawa dan Sumatera, ada sebuah gunung berapi yang namanya legenda Krakatau. Selama berbulan-bulan, gunung ini menunjukkan aktivitasnya. Batuk-batuk kecil seolah memberi peringatan. Tapi tak ada yang siap dengan apa yang akan terjadi pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1883. Pada hari itu, Krakatau meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan. 4 ledakan paroksismal yang dahsyat terjadi, menghancurkan 2/3 pulau tempat gunung itu berdiri. Suara letusannya tercatat sebagai suara paling keras yang pernah terdengar dalam sejarah modern. Terdengar hingga Australia dan Pulau Rodriguez, dekat Afrika, ribuan kilometer jauhnya. Orang-orang di sana mengira itu adalah suara tembakan meriam dari kapal yang sedang dalam bahaya. Letusan kolosal ini bukan cuma soal abu vulkanik yang menggelapkan langit selama berhari-hari dan menyebabkan penurunan suhu global. Runtuhnya badan gunung ke dalam laut memicu serangkaian tsunami raksasa yang menerjang pesisir Banten di Jawa dan Lampung di Sumatera. Ini bukan sekadar gelombang, ini adalah monster air yang lahir dari amarah perut bumi. Gelombang setinggi 40 meter, setara gedung 12 lantai, menyapu bersih desa-desa pesisir. Kota-kota seperti Anyer dan Merak lenyap dari peta. Saksi mata menceritakan bagaimana air laut tiba-tiba surut, lalu kembali dengan amukan yang mengerikan, menyeret kapal-kapal perang Belanda hingga berkilo-kilometer ke daratan, terdampar di tengah hutan. Pemandangan yang pasti sangat mengerikan dan membingungkan bagi orang-orang pada masa itu. Tidak ada sistem peringatan, tidak ada teknologi. Masyarakat pesisir tidak punya kesempatan untuk lari. Mereka hanya bisa pasrah saat dinding air raksasa itu datang menggulung. Kehancuran total terjadi di sepanjang garis pantai Selat Sunda. Hutan, perkampungan, dan segala isinya tersapu bersih, meninggalkan dataran lumpur yang sunyi. Ini adalah salah satu bencana alam paling mematikan di abad ke-19. Jumlah korban jiwa akibat tsunami Krakatau ini sangat mengerikan. Diperkirakan lebih dari 36.000 orang tewas. Sebagian besar dari mereka bukan karena letusan gunungnya secara langsung, tapi karena tersapu oleh gelombang tsunami yang diciptakannya. Dampak letusan Krakatau terasa di seluruh dunia. Abu vulkaniknya menciptakan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler selama bertahun-tahun, bahkan menginspirasi lukisan terkenal The Scream karya Edvard Munch. Sekarang kita bergeser ke Eropa, ke sebuah kota yang pada masanya adalah salah satu pusat dunia, Lisbon, ibu kota Portugal. Tanggal 1 November 1755, tepat pada Hari Raya Semua Orang Kudus, sebuah hari libur keagamaan yang penting. Pagi itu, gereja-gereja di Lisbon penuh sesak dengan umat yang sedang beribadah. Suasananya khusyuk dan damai, tapi kedamaian itu akan segera direnggut dengan cara yang paling brutal. Sekitar pukul 9:40 pagi, bumi mulai bergetar hebat. Gempa bumi dahsyat yang sekarang diperkirakan berkekuatan 8,5 hingga 9 magnitudo berpusat di Samudra Atlantik, sekitar 200 km dari pesisir Portugal. Getarannya terasa di seluruh Eropa dan Afrika Utara. Di Lisbon, gempa yang berlangsung selama beberapa menit ini meruntuhkan sebagian besar bangunan kota. Gereja-gereja megah, istana-istana mewah, dan rumah-rumah penduduk runtuh menimpa orang-orang di dalamnya. Kepulan debu tebal menyelimuti kota, dan teriakan panik menggantikan kidung pujian. Banyak orang yang selamat dari reruntuhan berlari ke tempat terbuka yang mereka anggap aman, yaitu area dermaga di tepi Sungai Tagus. Mereka berkumpul di sana, mencari perlindungan dari bangunan yang terus berjatuhan. Namun, mereka tidak sadar bahwa bahaya yang lebih besar sedang mengintai dari lautan. Sekitar 40 menit setelah gempa pertama, mereka yang berada di dermaga melihat pemandangan yang aneh dan menakutkan. Air di muara sungai surut secara drastis, menampakkan dasar sungai yang berlumpur, lengkap dengan bangkai-bangkai kapal yang telah lama karam.
Rasa penasaran sesaat segera berganti menjadi horor ketika mereka melihat 3 gelombang tsunami raksasa datang dari arah Samudra Atlantik, menyusuri Sungai Tagus menuju jantung kota. Gelombang setinggi 20 meter itu menerjang pusat kota Lisbon dengan kekuatan luar biasa. Orang-orang yang berkumpul di dermaga tersapu tanpa ampun. Tsunami ini menghancurkan apapun yang tersisa dari gempa. Air laut membanjiri seluruh bagian bawah kota, menambah daftar kehancuran dan korban jiwa. Ini adalah pukulan kedua yang mematikan bagi Lisbon. Tapi penderitaan belum berakhir. Lilin-lilin yang dinyalakan di gereja-gereja untuk misa hari raya. Semua orang kudus yang jatuh di antara reruntuhan memicu kebakaran besar di seluruh kota. Kebakaran ini berkobar selama berhari-hari, melahap apa yang tidak hancur oleh gempa dan tsunami. Lisbon benar-benar dilanda 3 bencana sekaligus, gempa, tsunami, dan kebakaran hebat. Sebuah perfect storm kehancuran. Bencana ini tidak hanya melanda Portugal. Tsunami ini melintasi Atlantik, menyebabkan kerusakan di Spanyol, Maroko, bahkan mencapai Inggris, Irlandia, dan Kepulauan Karibia. Diperkirakan total korban jiwa mencapai 60.000 hingga 100.000 orang, menjadikannya salah satu gempa dan tsunami paling mematikan dalam sejarah. Peristiwa ini mengguncang Eropa tidak hanya secara fisik, tapi juga secara filosofis dan teologis, memicu banyak perdebatan tentang Tuhan, alam, dan kejahatan. Guys, semua tsunami yang kita bahas tadi memang mengerikan. Tapi sekarang, kita akan bahas tsunami yang memegang rekor sebagai yang tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Ini bukan hiperbola, guys. Tingginya benar-benar gila. Kita pergi ke Alaska, Amerika Serikat, ke sebuah teluk terpencil berbentuk T yang bernama Lituya Bay pada tanggal 9 Juli 1958. Malam itu, gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang di sepanjang Sesar Fairweather yang membentang di dekat Lituya Bay. Gempa ini sendiri sudah cukup kuat. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang keluar dari buku rekor. Getaran gempa memicu tanah longsor raksasa di salah satu sisi teluk. Diperkirakan sekitar 30 juta meter kubik batu dan es, setara dengan volume puluhan gedung pencakar langit, runtuh dari ketinggian hampir 1 kilometer dan jatuh ke dalam perairan teluk yang sempit. Bayangkan, guys, jutaan ton material itu jatuh sekaligus ke dalam air. Dampaknya seperti kita melempar batu raksasa ke dalam bak mandi. Kejadian ini menciptakan gelombang dahsyat yang dikenal sebagai mega tsunami. Gelombang ini tidak menyebar ke lautan terbuka seperti tsunami pada umumnya, tapi terpantul di dalam teluk yang sempit, membuatnya menjadi sangat-sangat tinggi. Seberapa tinggi? Bersiaplah guys. Gelombang ini mencapai ketinggian maksimum yang diperkirakan mencapai 524 meter. Gila! Itu lebih tinggi dari Empire State Building di New York atau Menara Petronas di Kuala Lumpur, setengah kilometer lebih. Gelombang ini menyapu bersih sisi gunung di seberang titik longsoran, mencabuti semua pohon dan tanah hingga ke batuan dasarnya. Bekas sapuan gelombang ini masih terlihat jelas sampai sekarang, sebagai penanda abadi dari kekuatan alam yang luar biasa. Untungnya, Lituya Bay adalah daerah yang sangat terpencil dan hampir tidak berpenghuni. Pada malam kejadian, hanya ada 3 perahu nelayan yang sedang berlabuh di teluk itu. Kisah para penyintasnya benar-benar luar biasa. Satu perahu yang ditumpangi oleh Bill dan Vivian Swanson terangkat oleh gelombang raksasa itu, melewati pepohonan dan terlempar kembali ke teluk. Mereka selamat dengan cara yang ajaib. Perahu lain yang ditumpangi Howard Ulrich dan putranya juga berhasil menunggangi gelombang maut itu. Sayangnya, perahu ketiga tidak seberuntung itu. Perahu itu menghilang, dan 2 orang di dalamnya diduga tewas, menjadi satu-satunya korban jiwa langsung dari tsunami tertinggi di dunia. Meskipun korban jiwanya sangat sedikit, peristiwa Lituya Bay menjadi bukti nyata bahwa fenomena mega tsunami itu ada. Ini adalah skenario ekstrem yang bisa terjadi ketika tanah longsor skala besar terjadi di badan air yang terbatas, seperti teluk, danau, atau fjord. Kejadian ini membuka mata para ilmuwan tentang potensi bahaya baru yang sebelumnya kurang diperhitungkan. Kita kembali lagi ke tanah air guys, ke salah satu pulau terindah di Indonesia, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 12 Desember 1992, sebuah hari yang akan selamanya terukir dalam duka masyarakat Flores. Gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang Laut Flores di lepas pantai utara pulau itu. Getarannya sangat kuat, menyebabkan kerusakan parah di kota-kota seperti Maumere, kota terbesar di Flores.
Gempa itu meruntuhkan ribuan rumah, gedung pemerintahan, dan gereja. Tanah retak dan terbelah di banyak tempat. Tapi, seperti banyak tragedi lainnya, gempa itu hanyalah pembuka. Beberapa menit setelah guncangan berhenti, laut yang tadinya tenang tiba-tiba surut dengan cepat, mengekspos terumbu karang yang biasanya tersembunyi. Sebagian masyarakat yang tidak tahu, justru turun ke pantai karena penasaran, tidak menyadari bahaya maut yang sedang mendekat. Tak lama kemudian, tsunami menerjang. Gelombang setinggi 25 meter menghantam pesisir utara Flores, terutama di wilayah Maumere, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Babi. Gelombang ini menyapu bersih desa-desa nelayan yang berjejer di sepanjang pantai. Rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu dan bambu hancur berkeping-keping, diseret oleh arus yang ganas. Di Pulau Babi, sebuah pulau kecil yang dihuni sekitar 1.000 orang, kehancurannya hampir total. Hampir seluruh penduduk desa tersapu oleh gelombang. Hanya sedikit yang berhasil selamat dengan memanjat pohon tinggi atau berpegangan pada puing-puing. Kisah-kisah heroik dan tragis muncul dari bencana ini. Ada cerita tentang seorang ibu yang berhasil menyelamatkan anaknya, tapi kehilangan seluruh anggota keluarga lainnya. Ada juga kisah tentang orang-orang yang saling membantu di tengah kepanikan. Dampak dari tsunami ini sangat menghancurkan bagi komunitas lokal. Diperkirakan lebih dari 2.500 orang tewas akibat gempa dan tsunami ini. Puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan hancur, membuat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan menjadi sangat sulit, terutama di daerah-daerah terpencil. Tragedi Flores 1992 ini menjadi salah satu bencana tsunami paling mematikan di Indonesia, sebelum tragedi Aceh 2004. Peristiwa ini menyoroti kerentanan komunitas pesisir di Indonesia terhadap ancaman tsunami, terutama di wilayah cincin api Pasifik. Kurangnya edukasi dan sistem peringatan dini pada saat itu menjadi faktor utama tingginya jumlah korban jiwa. Namun, di tengah duka, ada juga kisah tentang ketahanan dan keimanan. Banyak penyintas yang merasa diselamatkan oleh keajaiban. Bencana ini juga memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat Flores. Mereka bangkit kembali, membangun kembali desa, dan kehidupan mereka dari nol, dengan semangat gotong royong yang kuat. Tragedi Flores 1992 adalah pengingat yang menyedihkan, namun juga pelajaran penting bagi Indonesia untuk lebih serius dalam mitigasi bencana tsunami. Gila guys, bener-bener gila kekuatan alam ini. Dari 6 kisah tadi, kita bisa lihat betapa dahsyatnya gelombang raksasa bisa mengubah dunia dalam sekejap. Dari Samudra Hindia sampai Alaska, dari zaman dulu sampai era modern, tsunami selalu menjadi pengingat yang keras bahwa kita harus selalu waspada. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat kita semua sadar, terutama kita yang tinggal di negara rawan bencana seperti Indonesia. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan saat tanda-tanda itu muncul. Pengetahuan adalah kunci keselamatan kita guys. Semoga video ini bisa nambah wawasan dan kewaspadaan kita semua. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam. Mari kita doakan para korban dari semua bencana yang udah kita bahas tadi. Semoga mereka diberikan tempat terbaik di sisinya. Dan bagi kita yang masih di sini, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Kalau kalian suka video ini dan ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa buat pencet tombol like-nya ya. Kasih komen di bawah. Mungkin kalian punya cerita atau info lain yang mau dibagi. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Sisi Lain dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video seru dan informatif lainnya dari gue. Dukungan kalian berarti banget buat gue untuk terus bikin konten yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir guys. Kalian luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap waspada.